Nah, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai kesiapsiagaan bela negara. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Mari kita lihat. Yang pertama, menjelaskan kerangka bela negara dalam Latsar CPNS. Yang kedua, menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara. Yang ketiga, menyusun rencana aksi bela negara. Yang keempat, melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yaitu PBB dan TUS, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim serta cara kamalam dan ASBN. Materi pertama yaitu kerangka kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap-siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Apakah kesiapsiagaan bela negara termasuk nilai bela negara? Mari kita lihat 5 rumusan nilai bela negara. Nilai yang pertama yaitu rasa cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, poin yang kelima inilah yang kita bahas pada materi kesiapsiagaan bela negara. Kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara terdiri atas beberapa indikator, ialah kesiapsiagaan serta kesehatan mental, kesiapsiagaan dan kesehatan jasmani, menjunjung kearifan lokal, memiliki etika, etiket dan moral, serta keprotokolan. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Manfaatnya ialah memiliki postur yang baik, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan berat, memiliki ketangkasan yang tinggi. Sifat kesiapsiagaan jasmani dapat dilatih untuk ditingkatkan, dapat meningkat dan atau menurun dalam periode waktu tertentu. Kualitas kesiapsiagaan sifatnya tidak menetap sepanjang masa. Cara terbaik untuk mengembangkannya yaitu melakukannya. Sasaran pengembangan kesiapsiagaan jasmani: tenaga, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, dan fleksibilitas. Tujuan latihan kesiapsiagaan jasmani yaitu meningkatkan volume oksigen dalam tubuh agar dapat dimanfaatkan untuk merangsang kerja jantung dan paru-paru guna mencapai tingkat kesegaran fisik pada kategori baik sehingga siap dan siaga dalam melaksanakan setiap aktivitas sehari-hari. Bentuk pelatihannya bisa beberapa jenis, yaitu lari, pull up, sit up, push up, shuttle run, maupun berenang. Tahap-tahap latihannya dimulai dengan warm up selama 5 menit atau pemanasan, kemudian latihan selama 15-25 menit, lalu diakhiri dengan cooling down selama 5 menit atau pendinginan. Kesehatan jasmani ialah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Ciri jasmani sehat yang pertama, tekanan darah 120/80 mm air raksa, frekuensi nafas 12-18 kali per menit, denyut nadi 60-90 kali per menit, suhu tubuh antara 36 derajat sampai 37 derajat Celcius. Yang kedua, memiliki energi yang cukup untuk melakukan tugas harian, kondisi kulit, rambut, dan kuku sehat, dan yang terakhir memiliki pemikiran yang tajam. Gangguan kesehatan jasmani bisa berupa psikomatis dan penyakit orang kantoran. Kesehatan jasmani terdiri atas kebugaran jasmani dan pola hidup sehat. Kebugaran jasmani sendiri ialah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sehari-hari dengan mudah, tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan mendadak. Komponen kebugaran jasmani yang pertama, komposisi tubuh. Indeks massa tubuh atau berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Yang kedua, kelenturan tubuh, luas bidang gerak persendian. Yang ketiga, kekuatan daya tahan otot, kontraksi maksimal otot.
Dan yang terakhir, daya tahan jantung paru. Pola hidup sehat ialah segala upaya guna menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Caranya ialah dengan makan sehat, aktivitas sehat, berpikir sehat, lingkungan sehat, dan istirahat sehat. Kesiapsiagaan mental ialah seseorang yang memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Karakter kesiagaan mental baik yang pertama adalah berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntun tingkah lakunya. Kedua, mengelola emosi dengan baik. Ketiga, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Keempat, mengenali risiko dari setiap perbuatan, menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan langkah panjang, dan terakhir, menjadikan pengalaman. Kecerdasan emosional ialah yang meliputi sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan empati terhadap perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Adapun dimensi kecerdasan emosional yang pertama, kesadaran diri sendiri atau pengendalian emosi. Kedua, pengelolaan diri sendiri. Ketiga, kesadaran sosial, dan terakhir, pengelolaan hubungan sosial. Faktor-faktor yang kecerdasan emosional yang pertama adalah psikologi satu dalam diri kita sendiri. Kedua, pelatihan emosi yang berulang. Ketiga adalah pendidikan. Cara melatihnya dapat meningkatkan kecerdasan emosional. Pertama, kenal emosi yang dirasakan. Kedua, meminta pendapat atau nasihat orang lain. Ketiga, mengamati setiap perubahan emosi dan mood. 4. Menulis jurnal atau buku harian. 5. Berpikir sebelum bertindak. 6. Menggali akar permasalahannya. Ke-7. Introspeksi saat menerima kritik. Ke-8. Memahami tubuh sendiri dan terus melatih kebiasaan tersebut. Kesehatan mental ialah sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik dan sistem korteks yang tepat. Kesehatan berpikir. Pertama, kesehatan mental berkaitan dengan kemampuan berpikir sehat, kemampuan menggunakan logika dan rasional. Dalam kesalahan berpikir, pertama, berpikir ya atau tidak. Kedua, generalisasi yang berlebihan. Ketiga, magnifikasi atau minimisasi alasan emosional dan memberi label. Tanda-tanda kesehatan mental adalah kendali diri yaitu kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Manajemen stres ialah ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya maupun terhadap lingkungan, atau respon tidak spesifik dari tubuh atas berbagai hal yang dikenai padanya. Fase-fase stres yang sebagai berikut. Fase pertama, alarm reaction atau tanda-tanda pada tubuh. Kedua, state of resistance atau kekebalan tubuh dalam kurung adaptasi ulang. Ketiga, stage of exhaust, tubuh lelah, alarm muncul lagi. Tanda-tandanya, yang pertama, pikiran menjadi sangat cepat seperti sedang balapan. Kedua, kontrol terhadap pikiran menjadi sangat sulit. Ketiga, menjadi cemas, mudah terangsang dan bingung. Keempat, sulit berkonsentrasi. Kelima, menjadi sulit tidur. Adapun yang dapat kita lakukan dalam mengelola stres. Pertama, prinsip mengelola stres. Yang pertama, antisipasi. Mengantisipasi dan menyiapkan respon positif terhadap pemicu stres. Kedua, identification. Mengenal sumber utama stres dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, developing. Mengembangkan mekanisme stres coping. Jadi tadi prinsip mengelola stres AID atau AID. Kedua, cara mengelola stres. Mengelola sumber stres. Kedua, mengubah cara berpikir, cara merespon stres. Ketiga, mengelola respon stres tubuh. Adapun emosi-emosi positif yang dapat mengelola stres dan kesehatan mental kita. Yang pertama,
Manifestasi spiritual mengelola pikiran dan perasaan. Kedua, syukur, sabar, dan ikhlas terhadap apa yang telah didapatkan. Ketiga, komponen-komponen emosi positif. Pertama, senang terhadap kebahagiaan orang lain. Kedua, menikmati dengan kesadaran bahwa segala sesuatu yang diciptakan atas tujuan tertentu pasti ada hikmahnya. Ketiga, optimis akan pertolongan Tuhan. Keempat, bisa berdamai dengan keadaan sesulit apapun atau separah apapun. Kelima, mampu mengendalikan diri dalam situasi apapun. Keenam, bahagia saat melakukan kebaikan. Adapun saat itu adalah makna hidup. Pertama, manifestasi, spiritualisasi, penghayatan, dan interpersonal. Kedua, inspiring and legacy. Komponen positifnya yaitu monolog dengan spontan. Kedua, memegang teguh janji. Ketiga, memaafkan diri dan orang lain. Keempat, berperilaku jujur. 5. Menjadi teladan bagi orang lain dan mengutamakan keselarasan dan kebersamaan. Itulah makna hidup yang dapat memunculkan emosi-emosi positif dan menghilangkan stres. Kearifan lokal ialah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Kepentingannya, dengan menjaga kelestarian kearifan lokal yang mengandung nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak bisa terbantahkan lagi sebagai salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara. Prinsip-prinsipnya: pertama, dapat berupa gagasan, ide, norma, nilai adat, benda, alat, rumah tinggal, tatanan masyarakat, atau hal lain yang bersifat abstrak atau konkret. Kedua, mengandung nilai kebaikan dan manfaat yang diwujudkan dalam hubungannya dengan lingkungan alam, lingkungan manusia, dan lingkungan budaya di sekitarnya. Akan berkembang dengan adanya pengaruh kegiatan pengguna pelestarian dan pemasyarakatan secara baik dan benar, sesuai aturan yang berlaku di lingkungan manusia itu berada. Keempat, dapat sirna seiring dengan hilangnya manusia atau masyarakat yang pernah menggunakannya. Kelima, memiliki asas dasar keaslian karya karena faktor pembuatan oleh manusia setempat dengan pemaknaan bahasa setempat, kegunaan dasar di daerah setempat, dan penggunaan massal yang di daerah setempat. Keenam, dapat berubah pengembangan kearifan yang berasal dari luar namun telah diadopsi dan diadaptasi sehingga memiliki ciri baru yang membedakannya dengan kearifan aslinya serta menunjukkan ciri-ciri lokal. Peranan pola hidup sehat dalam melaksanakan tugas jabatan. Pola hidup sehat. Sebelum kita melakukan pola hidup sehat, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, jasmani yang sehat, jasmani yang vulgar, dan mental yang sehat dan kuat. Beban kerja tinggal dalam tugas jabatan apapun dapat kita kerjakan jika memiliki jasmani dan mental yang kuat. Dapat dikerjakan dengan baik. Yang jika tadi tiga saya sebutkan sudah baik, maka dapat dikerjakan dengan baik dan meningkatnya produktivitas kinerja. Yang keempat, rencana aksi bela negara. Bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Aksi nasional bela negara adalah sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
Dalam Inpres nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara, yang isinya adalah mengamanatkan setiap kementerian atau lembaga dan Pemda untuk melaksanakan program-program Aksi Nasional Bela Negara yang aplikatif sesuai dengan spesifikasi, tugas dan fungsinya masing-masing dan melibatkan seluruh komponen bangsa dan mencakup seluruh segmentasi masyarakat. Dalam rencana aksi Latsar CPNS, wujud aktualisasi dari nilai-nilai bela negara yang dijabarkan dalam bentuk rencana kegiatan bela negara yang akan dilakukan oleh peserta baik selama on campus di lembaga diklat maupun selama off campus di instansi tempat bekerja peserta masing-masing. Berikut adalah indikator dari nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara yang pertama adalah cinta tanah air, dengan indikator yaitu mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, serta mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Berikutnya yang kedua ada nilai sadar berbangsa dan bernegara, dengan indikator yaitu disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Nilai-nilai bela negara yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dengan indikator yaitu menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Berikut yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, dengan indikator sebagai berikut: rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Dan nilai-nilai bela negara yang kelima adalah mempunyai kemampuan awal bela negara, dengan indikator sebagai berikut: memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing, senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman, serta memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Sekian review materi pembelajaran kesiapsiagaan bela negara. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua.